Banyak orang yang bilang kalau gaji kamu yang UMR nggak bisa bikin kamu menjadi kaya. Aku nggak sependapat soal hal ini. Karena kenapa? Ternyata ada beberapa alasan yang sehingga aku bisa mengatakan bahwa orang yang bergaji UMR itu pasti bisa kaya. Tapi ada syaratnya yang harus kamu penuhi. Dan kabar buruknya ternyata kebanyakan dari orang-orang yang aku temui 90% ternyata tidak bisa kaya karena tidak terpenuhi oleh syarat ini. Aku ngerti bahwa dengan bergaji pas-pasan itu tentu nggak enak. Aku pun adalah seorang yang bergaji ya, kalau mau dibilang masih so-so, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga, tapi bolehlah untuk saat ini. Dan kemudian aku berpikir untuk bisa lebih menaikkan income dengan cara-cara yang telah aku ketahui dan aku pelajari. Tinggal saat ini dalam sebuah proses untuk bisa menambah sebuah income. Aku juga bukan orang yang udah kaya banget yang sehingga udah mau ngajarin orang ya. Belum. Tapi apa yang aku pelajari semoga bisa memberikan manfaat atau impact bagi orang lain. Dan insya Allah apa yang aku dapati dan aku pelajari berdasarkan experience dari orang lain yang kemudian aku coba untuk masuki dan pelajari untuk action. Kebanyakan dari orang yang aku temui itu ya ketika terima gaji ya sudah dihadapin oleh tagihan cicilan yang sehingga katanya nih baru aja masuk gajinya udah lewat aja kayak air lewatnya tanpa permisi, nggak bilang-bilang kalau mau pergi, udah lewat aja seperti itu. Yang kemudian nah mana ini kapan lagi ini untuk bisa gajian lagi, udah padahal baru aja tanggal 10 udah rasa-rasa udah mau mati. Apalagi dengan harga barang, harga produk yang makin lama makin naik aja nih. Dan sehingga berpikir nih, kita kerja nih hanya buat bayar ini, bayar itu aja. Sehingga pada diri kita kapan nih untuk kita bisa gunain uangnya. Tapi percaya nggak, ada orang-orang yang walaupun gajinya kecil, masih UMR, mereka pelan-pelan nih bisa keluar dari lingkaran tersebut, lingkaran tagihan, lingkaran rasa khawatir soal gaji yang hanya lewat tersebut. Bukan karena mereka hoki, tapi mereka udah tahu syaratnya bisa keluar dari lingkaran tersebut. Ternyata ini loh syarat yang pertama, kamu harus berhenti hidup di atas dari kemampuanmu. Maksudnya adalah banyak yang gaji hanya 3 juta sampai 5 juta aja nih, tapi gaya hidupnya itu 10 juta. Cicilan HP, nongkrong di kafe setiap hari, liburan pakai cara nyicil. Nah, kalau nggak punya disiplin buat ngatur gaya hidup ini, bisa-bisa gaji kamu berapapun itu bakalan kurang, bakalan nggak bisa cukupin apa yang kamu lakukan. Contohnya nih, hedonic treadmill, gaji yang naik tapi gaya hidupmu juga lebih naik. Nah, dari situ nih bahwa kita bisa melihat dengan gaji kita, dengan gaya hidup kita, ketika salah satu nih nggak seimbang, gaya hidup kita lebih tinggi dari batas kemampuan kita, maka ya tentu kita nggak bakalan keluar dari lingkaran tersebut, yaitu lingkaran tagihan dan tagihan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah harus punya tujuan yang jelas. Kita harus punya nih tujuan yang jelas dalam finansial kita. Banyak dari kita nih orang-orang hanya menabung dari sisa gajinya. Gaji yang diterima tuh dia gunain dulu yang lain-lain, kebutuhan
kebutuhan, keinginan yang sehingga kemudian lupa untuk nyisihin dulu hal yang pokok juga, yaitu menabung. Karena hanya nyisihin aja dari sisa, karena dia berpikir aku nggak punya target. Padahal nih, kalau punya target dan punya niatan untuk ada, memang udah disisihkan untuk tabungan ini dengan tujuan yang prepare dan oke, pasti nggak bakalan beli barang, beli ini itu yang nggak kamu perlu amat, yang nggak kita perlukan. Dengan ada target tersebut, kamu bakalan mikir ulang untuk membeli barang tersebut. Memikirkan, oh ini aku nggak perlu amat, aku punya target keuangan di tahun ini, ataupun tahun depan, ataupun di 3 tahun ke depan. Mulai aja dari target terkecil dulu. Tahun ini seberapa tabungan yang pengen kamu capai sebagai targetnya. Syarat yang ketiga, berinvestasilah pada ilmu dan aset. Bergaji kecil itu bukan sebagai alasan untuk kita tidak berinvestasi. Mulai kecil itu nggak masalah. Banyak yang hari ini aku temui dari video sebelumnya yang mengatakan bahwa memulai berinvestasi dengan gaji kecil itu nggak boleh. Banyak yang mengatakan bukan nggak boleh sebenarnya. Alangkah sebaiknya jangan dulu berinvestasi kalau kamu masih bergaji kecil atau UMR. Tapi aku selalu tekanin bahwa berinvestasilah walaupun masih kecil. Contohnya dimulai dengan aset yang kecil. Bahkan awal yang paling pertama memang paling benar adalah dengan berinvestasi pada ilmu. Dengan kenapa kita telah memulai berinvestasi dengan gaji walaupun masih kecil, itu setidaknya menjadi experience kita atau menjadi sebuah pengalaman. Dimulai dengan ilmu dan action kita. Tapi tetapkan di situ kita menggunakan modal. Kita walaupun menggunakan modal, di situ juga menggunakan yang namanya ilmu atau teori yang telah kita pelajari. Selain dari aset tersebut, kita juga melatih yang namanya skill, karena dengan skill yang tepat pasti bisa menaikin gaji kita yang awalnya kecil menjadi besar. Aku juga mulai pelan-pelan untuk menaikkan yang namanya skill, ilmu. Selain belajar pada bidang yang aku sedang pelajari, di bidang keuangan, bidang aset, pelajari soal aset-aset, aku juga belajar untuk menaikkan skill. Nah, jadi nih, dari ketiga syarat tersebut, kita bisa tarik bahwa hal yang paling penting, walaupun kamu bergaji UMR, kita sama nih, gaji UMR, jangan sampai kita melakukan hal-hal ini, yaitu membeli sesuatu tanpa mikirin kemampuan kita, tidak punya tujuan yang jelas dalam finansial, dan tidak berinvestasi pada ilmu dan aset juga. Sehingga bisa dapat dikatakan ketika tiga syarat ini telah kita ketahui, tentu bisa menaikkan gaji, menaikkan juga taraf kehidupan kita lebih baik lagi, dan bisa bikin kamu kaya. Yang penting adalah kamu membayarnya dengan bentuk disiplin. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu, dari ketiga syarat tersebut yang mana yang paling susah menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Gue Bro Ryan. Thank you. Goodbye.